Halo, di sini kami akan menjelaskan mengenai setting billing untuk Warnet. Yang pertama kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu, yaitu Cyberindo. Setelah selesai di-download, ekstrak file Cyberindo billing. Nantinya di dalam file tersebut ada dua file. Kemudian kita harus menginstal Cyberindo billing server dengan cara double klik file Cyberindo Pro seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu, nantinya akan muncul window untuk install Cyberindo Billing Server, lalu tekan tombol Next. Ini adalah window bahwa kita setuju untuk tidak melanggar larangan serta setuju dengan seluruh kebijakan yang telah dibuat pembuat aplikasi. Lalu tekan Next. Di window ini, kita akan menentukan lokasi di mana Cyberindo Billing Server akan kita install. Sebaiknya jangan install di drive atau partisi C, tetapi di luar dari partisi C, contohnya itu di drive Z atau di drive D atau new volume. Lalu tekan Next. Tekan tombol install untuk memulai install Cyberindo Billing Server. Setelah berhasil diinstal, hilangkan tanda centang pada bagian Run KP Indo Pro Server, kemudian tekan tombol Finish. Nantinya akan muncul jendela konfigurasi untuk setting Cyberindo Billing Server. Pertama kita akan memilih bahasa, tekan lanjut. Pada gambar berikut ini, tepatnya pada langkah 2 dan 5, kita harus mengingat nama username dan password billing yang akan kita gunakan untuk kebutuhan setting Cyberindo Billing Server dan klien. Berikut adalah tampilan dasar dari Cyberindo Billing Server seperti gambar berikut ini. Berikut adalah tampilan server pada Cyberindo, dan berikut ini adalah tampilan pada klien. Baiklah, saya akan melanjutkan proses dari selesai instalasi pada server dan pada klien. Jadi pada saat ini saya menggunakan laptop untuk server. Baiklah, untuk tampilan server seperti ini, kita klik, kita buka dulu terlebih dahulu servernya. Kita masuk ke server untuk melakukan login terlebih dahulu. Jadi di sini ada tampilan login, kita diminta untuk masukkan username, password. Jadi kita masukkan username-nya dengan sama password-nya itu supaya kita dapat mengaplikasikan server tersebut. Jadi di sini kami menggunakan server Cyberindo. Oke, kita akan masuk pada username-nya. Jadi ketika kita sudah login, kita akan melihat beberapa tools yang tersedia pada billing server Cyberindo. Di sini kita lihat ada server, ada klien, ada harga, lain-lain, bahasa bantuan. Jadi server ini bisa memantau apapun kegiatan yang dilakukan oleh si klien. Jadi sebelum kita masuk ke sana untuk pengaplikasiannya, terlebih dahulu kita konfigurasi dulu untuk IP kita pada server. Jadi kita harus memasukkan IP-nya terlebih dahulu untuk server kita ke new.
buka sharing center, lalu change adapter setting, lalu kita buka Ethernet, terus properties, lalu kita masuk ke internet protokol version 4. Oke, lalu kita masukkan IP. Untuk IP address-nya server kami menggunakan kelas C 192.168.0.1 itu untuk per 24. Jadi di sini kami menggunakan default IP-nya 192.168.2.1. Untuk ke klien kami menggunakan IP address-nya 192.168.0.1. Untuk default IP-nya juga sama 192.168.2.1 itu kelas C. Oke, untuk konfigurasi mungkin cukup. Sebelum kita mengaplikasikan server terhubung ke klien, terlebih dahulu kita harus menggunakan yang namanya kabel strike. Jadi fungsi kabel strike ini yaitu hanya untuk melakukan konektivitas antara si server dengan si klien. Setelah kabel LAN dihubungkan pada klien dan sudah melakukan konfigurasi IP pada klien, maka untuk server dan klien akan terhubung. Jadi di sini saya akan melihat aktivitas si klien menggunakan billing server. Jadi di sini si klien juga harus melakukan login terlebih dahulu supaya server dapat mengetahui atau melihat aktivitas si klien. Jadi di sini saya memantau dari server saja. Oke. Oke. Nah, di sini saya memantau dari server karena server dan klien sudah terhubung. Jadi ini adalah tampilan si klien. Jadi di sini ada tampilan login terlebih dahulu. Jadi kita masuk terlebih dahulu atau melakukan login terlebih dahulu. Oke, ini adalah user si klien. Oke. Setelah melakukan login, maka si klien bisa terbuka atau menggunakan PC yang digunakan. Jadi untuk tampilan si klien di sini ada jendela dari Cyber Indo tersebut. Ini adalah gambar tampilan si klien. Jadi fungsi jendela ini yaitu supaya kita dapat melihat aktivitas antara si server dan si klien. Jadi misal kalau kita atur waktu penggunaan pada klien, kita dapat menerapkan waktu untuk si klien. Dan di sini juga ada chat. Jadi ini fungsi ini yaitu melakukan chat terhadap si server sama klien. Jadi server bisa memberitahu atau memberikan notifikasi kepada si klien. Jadi di sini klien juga dapat melakukan logout atau kunci PC. Misal kalau untuk mengunci PC tersebut, ketika dia mau pergi, dia dapat mengunci PC-nya supaya orang lain tidak bisa mengakses atau menggunakan PC si klien. Oke, mungkin ini untuk tampilan si klien. Jadi sekarang saya akan melanjutkan proses pemantauan dari billing server pada klien. Ini saya close dulu. Kita kembali ke server. Jadi di server ini kita menggunakan namanya billing Cyber Indo. Jadi di sini saya sudah buka billingnya. Jadi ketika tampilan pertama kita lihat, maka muncul untuk PC si klien.
Jadi di sini muncul untuk PC klien. Di sini kami menggunakan laptop. Yang di sini ada namanya laptop NGC ESUP. Jadi di sini adalah nampak PC klien. Jadi kita dapat melakukan kontrol kepada si klien. Kita dapat melakukan logout. Jadi server bisa mematikan komputer si klien. Untuk kontrol PC, kita dapat melakukan kirim pesan, terus disable chatting, matikan proses, atau kontrol volumenya. Kita dapat kontrol volume baik itu menguatkan atau mengecili. Lalu kita dapat mengambil gambar atau screenshot aktivitas si klien. Kita dapat melakukan lock screen, unlock screen, lalu remote control, terus restart PC, dan PC. Jadi di sini saya akan coba kirim pesan kepada si klien. Jadi saya akan kirim pesan kepada si klien. Saya kirim pesan. Oke. Apakah pesan yang saya kirim nyampe kepada klien? Coba saya lihat melalui PC atau remote control. Oke, ini adalah tampilan klien. Nah, maka si klien juga akan menerima pesan yang dari saya. Dan di sini saya akan melakukan pengiriman pesan melalui klien ke server. Ini proses klien mengirim pesan. Oke, maka chat klien akan sampai. Nah, ini adalah pesan dari si klien ke server. Jadi di sini server dan klien dapat melakukan aktivitas komunikasi melalui pesan. Oke, selanjutnya kontrol volume saya akan mencoba mengecilkan atau di sini saya kecilkan, maka pada si klien volumenya akan berubah. Saya kecilin ke 7 atau mouse speaker. Oke, ke 47. Lalu coba kita lihat apakah maka volumenya juga akan berubah pada si klien. Oke, kita lanjut. Lalu ngambil gambar layar. Nah, jadi di sini saya dapat men-screenshot atau memfoto layar si klien. Oke, lanjut. Untuk lock screen, saya akan lock screen si klien. Oke, kita akan mencoba mengunci si klien. Oke, kita lock screen. Terus kita lihat. Nah, maka si komputer si klien akan terkunci. Jadi untuk membukanya lagi, kita klik terus pada server, terus kita unlock screen. Jadi komputer si klien akan terbuka kembali. Oke, kita lanjut. Untuk tool selanjutnya, kita remote control. Remote control ini akan melihat aktivitas si klien. Jadi kita bisa melihat aktivitas apa aja yang dibuka si klien. Jadi di sini saya lihat dahulu. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan si klien.
aplikasi apa yang dibuka. Nah, seperti ini kita melihat bahwa si klien lagi membuka Windows Explorer. Oke, buka folder, CSS, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu untuk remote controlnya. Kita masuk ke tools yang lain. Oke, remote control. Terus kita dapat melakukan restart PC. Restart PC yang dipilih, kita dapat memilih klien-klien. Misalnya kalau klien kita banyak, kita dapat melakukan restart untuk semua klien yang ada di server. Oke, untuk restart PC, oke, nanti kita lakukan. Terus di sini shutdown PC. Jadi kita juga dapat melakukan shutdown pada si klien. Bahkan untuk semua keseluruhan klien yang terhubung ke server. Oke. Saya mencoba shutdown atau restart PC.